Kali ini, kita bakal bedah sebuah cetak biru. Tapi ini bukan cetak biru gedung ya, melainkan cetak biru untuk masa depan sebuah kota. Kita akan lihat gimana sebuah dokumen hukum bisa jadi visi yang keren, yang prioritas utamanya itu ya warga paling mudanya. Coba deh bayangin sebentar. Gimana ya kira-kira wujud kota kita kalau semua hal, dari taman bermain, trotoar, sekolah, sampai kebijakan publiknya, itu semua dirancang dari sudut pandang anak-anak. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Nah, ternyata jawaban dari pertanyaan tadi tuh datang dari kota Makassar, di Indonesia. Di sana, mereka nggak cuma ngebayangin aja, tapi beneran loh dijadiin peraturan daerah. Dokumen inilah yang bakal jadi panduan kita hari ini buat ngintip seperti apa sih kota yang dibangun untuk anak-anak itu. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya, biar sama-sama paham. Apa sih kota layak anak atau KLA itu? Jadi menurut peraturannya, KLA itu bukan cuma kota yang banyak tamannya. Bukan sesimpel itu. Ini tuh sebuah sistem pembangunan yang lengkap banget. Kuncinya ada di integrasi sumber daya. Dari pemerintah, masyarakat, sampai dunia usaha, semuanya kerja bareng buat satu tujuan, memenuhi hak anak. Sama kayak bangunan yang kokoh, cetak biru ini juga butuh fondasi yang super kuat. Dan fondasinya di sini adalah prinsip-prinsip dasar yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu hak-hak setiap anak. Nah, ini yang keren. Peraturan ini menyederhanakan fondasinya jadi 4 hak utama yang jelas banget. Ada hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dari segala macam bahaya, hak untuk tumbuh kembang secara maksimal, dan yang ini penting banget nih, hak buat ikutan bersuara. Inilah pilar-pilar utama dari seluruh inisiatif ini. Tapi, menariknya, peraturan ini ngelihatnya dari dua sisi loh. Di satu sisi ada hak yang harus dipenuhi kota, tapi di sisi lain ada juga kewajiban yang diharapkan dari anak-anak itu sendiri. Contohnya, menghormati orang tua dan guru, atau mencintai keluarga dan negara. Ini kan bikin ada keseimbangan ya, jadi anak-anak juga paham peran mereka sebagai bagian dari masyarakat. Oke, dari fondasi, sekarang kita naik ke struktur bangunannya. Peraturan ini nge-breakdown rencananya jadi 5 pilar utama. Jelas dan gampang banget buat dipahami. Yuk kita lihat satu-satu. Nah, ini dia kelima pilarnya. Kalau di dokumen resminya disebut klaster, mulai dari hak sipil dan lingkungan keluarga, lanjut ke kesehatan dan pendidikan, sampai pilar terakhir yang krusial banget, perlindungan khusus. Masing-masing pilar ini adalah area fokus yang punya targetnya sendiri-sendiri, dan kalau digabungin, mereka jadi kerangka kerja buat ngebangun kota layak anak itu. Yuk kita bedah 2 pilar pertama dulu. Pilar hak sipil ini intinya memastikan setiap anak itu tercatat keberadaannya lewat akte lahir dan dikasih ruang buat bersuara. Sementara itu pilar lingkungan keluarga fokusnya ke unit paling kecil, yaitu keluarga. Gimana caranya mastiin rumah itu jadi tempat yang aman, bebas dari pernikahan anak, dan orang tuanya juga dapat dukungan yang mereka butuhin. Lanjut ke pilar 3 dan 4. Ini tujuannya biar anak-anak nggak cuma sekedar hidup, tapi juga bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Ini mencakup hal-hal yang basic banget kayak layanan kesehatan yang baik dan lingkungan bebas rokok, sampai hal-hal yang memperkaya hidup mereka kayak wajib belajar 12 tahun dan adanya tempat bermain yang aman buat berkreasi. Dan pilar kelima, pilar terakhir ini, wah, ini krusial banget. Perlindungan khusus ini ibaratnya jaring pengaman buat anak-anak yang ada di situasi paling sulit. Misalnya, korban kekerasan, eksploitasi, atau yang berhadapan dengan hukum. Intinya, pilar ini mau memastikan nggak ada satu anak pun yang ketinggalan atau terabaikan. Oke, cetak birunya udah keren nih, tapi kan nggak ada artinya kalau nggak ada yang ngebangun ya kan? Terus siapa dong yang tanggung jawab buat wujudin ini semua? Nah, peraturannya jelas banget. Ini bukan cuma tugas pemerintah seorang diri. Coba lihat deh diagramnya. Ini benar-benar kerja bareng, kerja kolektif. Pemerintah, orang tua, masyarakat luas, dunia usaha, sampai media. Semuanya punya peran. Ini gambaran yang pas banget buat nunjukin kalau keberhasilan KLA itu ya tanggung jawab kita semua. Coba kita lihat lebih dalam ya komitmennya. Di satu sisi, ada pemerintah yang nyiapin panggungnya, lewat kebijakan dan juga anggaran tentunya. Di sisi lain, ada orang tua dan keluarga yang ngasih fondasi paling dasarnya, rumah yang aman, penuh cinta, tempat anak bisa benar-benar tumbuh. Tanggung jawab ini nggak berhenti di situ. Masyarakat luas juga punya peran buat aktif ngelindungin anak-anak di sekitarnya. Dunia usaha juga punya janji penting. Produk mereka harus aman dan iklan-iklan mereka nggak boleh mengeksploitasi anak-anak. Ini soal etika dan kepedulian bersama. Nah, media.
Perannya juga kuat banget di sini. Tugas mereka itu buat melindungi identitas anak, apalagi di kasus-kasus yang sensitif. Dan juga mastiin semua pemberitaan itu ngikutin standar etika yang paling tinggi. Bisa dibilang mereka ini penjaga gerbang narasi publik soal anak-anak. Oke, jadi cetak birunya udah ada, tim pembangunnya juga udah jelas siapa aja. Pertanyaan terakhir dan paling penting, gimana cara ngubah semua rencana ini jadi kenyataan yang bisa kita lihat dan rasakan? Ternyata prosesnya itu udah diatur, rapi dan bertahap banget. Tahap pertama itu komitmen, ya kan, ngebentuk gugus tugas. Tahap 2, introspeksi diri dulu nih, dinilai sendiri kurangnya di mana. Tahap ketiga, baru deh eksekusi, jalanin rencana aksinya. Dan yang paling penting, tahap keempat, evaluasi tahunan. Jadi ini bukan proyek sekali jadi terus selesai, tapi sebuah siklus perbaikan yang jalan terus-menerus. Pada akhirnya kan, cetak biru sebagus apapun ya cuma selembar kertas. Dokumen dari Makassar ini nunjukin ke kita kalau mengubahnya jadi kota yang nyata, kota yang benar-benar layak buat anak-anak, itu butuh lebih dari sekedar aturan. Butuh komitmen, kerja bareng, dan kemauan kita semua untuk benar-benar menempatkan masa depan anak-anak sebagai prioritas utama.